Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu bentuk persamaan eksponensial A kali A pangkat fx pangkat 2 tambah B kali A pangkat fx tambah C sama dengan 0. Dan ini merupakan bentuk yang ketujuh, ya, berarti kita sudah bahas bentuk pertama sampai bentuk ke-6. Mudah-mudahan masih diingat proses penyelesaiannya. Baik, persamaan ini dapat kita selesaikan dengan cara mengubah persamaan kuadrat, ya, dengan cara mengubahnya ke persamaan kuadrat dengan pemisalan. Jadi kita misalkan, ya, pemisalannya itu adalah Y sama dengan A pangkat fx. Jadi ini, ya, kita misalkan sebagai Y, ini juga sebagai Y, sehingga kita dapatkan persamaan yang baru, yaitu A kali Y pangkat 2 tambah B kali Y atau BY tambah C sama dengan 0. Nah, ini bentuk yang baru, ya, yang diperoleh setelah pemisalan. Nah, akar-akar dari persamaan kuadrat ini, ya, kita substitusikan kembali ke pemisalan kita tadi, ya, ini. Atau ini yang sama saja, ya. Ya, ini dikomutatifkan saja ini. A pangkat fx sama dengan Y. Kita substitusi. Setelah didapatkan hasilnya ini, kita substitusi kembali ke pemisalan kita ini. Nah, penyelesaian dari persamaan ini itu memberikan nilai-nilai X yang diminta. Nah, itulah penyelesaian eksponensial, ya, yang berbentuk A kali A pangkat fx pangkat 2 tambah B kali A pangkat fx tambah C sama dengan 0. Ya, jadi prinsipnya ini. Jadi sekali lagi saya ulangi, prinsipnya untuk bentuk yang ketujuh yaitu pemisalan, ya, pemisalannya. Oke, baiklah, kita coba lanjutkan ke contoh-contoh soal untuk lebih memantapkan pemahaman kita tentang persamaan eksponensial, ya, bentuk yang ketujuh. Nah, contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial 2 pangkat 2x tambah 1 tambah 2 pangkat x kurang 3 sama dengan 0. Nah, tentukan himpunan penyelesaian itu artinya kita ingin diminta untuk menentukan nilai x yang memenuhi. Oke, penyelesaian, ya, 2 pangkat 2x tambah 1 tambah 2 pangkat x kurang 3 sama dengan 0. Oke. Nah, langkah selanjutnya, ya, ini kita pisahkan ini, ya, 2x tambah 1 itu berdasarkan sifat eksponen bisa kita pecah menjadi seperti ini, ya. Ya, mudah-mudahan masih ingat rumusnya. Kita rubah menjadi 2 pangkat 2x kali 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat x kurang 3 sama dengan 0. Nah, ini langkah pertama, ya. Kita pisah dulu ini. Nah, apa tujuannya? Supaya dia menuju ke rumus kita tadi, ya, di awal pertemuan. Nah, ini. Jadi ini jelas. Nanti ini kan ini sebagai A pangkat fx, ya kan? Nah, ini juga. Nah, ini. Nah, oke, jadi sudah ada bayangan ke sini. Nah, tapi ini ada lagi persoalan yang masih perlu diselesaikan, yaitu ini 2 pangkat 2x. Ya, jadi kita rubah kembali ini, ya, 2 pangkat 2x seperti ini. Ya, nah ini. Ya, jadi kita ini 2 pangkat 1 kan hasilnya 2. Jadi saya kedepankan, ya. Nah, di depan ini. Nah, kemudian ini tetap. Oke, nah sekarang ini saya rubah lagi, ya, sifat eksponen di pertemuan awal itu yang saya sudah bahas, ya, ada beberapa sifat-sifat eksponen. Nah, ini 2 pangkat 2x bisa saya sederhanakan menjadi 2 pangkat 2x pangkat 2 lagi, ya, seperti sifat eksponensial. Nah, ini tetap sama, ya, tidak ada perubahan. Nah, bentuk yang terakhir ini kalau kita perhatikan kembali rumus ini, ya, sudah sangat mirip, ya. Ini A-nya sudah ada 2, A pangkat fx-nya ada ini 2 pangkat x, 2-nya oke ada, ya. Ini B-nya ada 1. Nah, kalau 1 tidak ditulis, ya. A pangkat x, ya, 2x pangkat x sama. Kemudian C-nya minus 3.
Nah, karena ini bentuk terakhir ini sudah sama dengan rumus kita bentuk eksponensial yang ketujuh, berarti langkah selanjutnya setelah menyederhanakan ini menuju ke sini, langkah selanjutnya itu kita memisalkan, ya kan? Saya misalkan, ini. Saya misalkan 2 pangkat X sama dengan Y. Nah, ini ya, yang ini. Sama dengan Y. Nah, karena saya memisalkan, berarti ini saya bisa ganti dengan Y, sehingga saya dapatkan persamaan yang baru. Ini persamaan barunya. 2Y pangkat 2 tambah Y kurang 3. Ini persamaan baru yang diperoleh setelah pemisalan. Jadi saya ganti ya. Nah, selanjutnya persamaan ini kita selesaikan. Karena ini bentuk kuadrat, berarti cara penyelesaiannya itu di pertemuan-pertemuan awal sudah kita bahas. Itu dengan menggunakan faktor, jika bisa difaktorkan. Jika tidak, kita gunakan rumus kuadrat. Oke, coba kita faktorkan ya. Nah, ini teknik memfaktorkannya. Perhatikan saya tampilkan di sini. Karena ini 2Y, jadi saya tulis ya. 2Y, titik-titik, 2Y, titik, dan seterusnya. Nah, sekarang 2 kali negatif 3, itu hasilnya negatif 6. Oke. Nah, koefisiennya Y itu 1. Nah, sekarang saya pikirkan, saya cari di sini. Bilangan berapa yang diperkalikan hasilnya negatif 6, ya, negatif 6. Jika dijumlah hasilnya positif 1. Nah, setelah saya pikir-pikir, ternyata bilangan itu adalah 3 dengan min 2, ya kan? Coba 3 kali negatif 2 itu negatif 6. 3 ditambah negatif 2 itu positif 1, ya kan? Seperti itu. Jadi ini prinsip memfaktorkan ini. Kalau masih belum paham, ini saya tampilkan ya pelajaran kita di SMP dulu. Nah, jadi saya dapat 2X tambah 3Y kali 2Y kurang 2 sama dengan 0. Nah, karena ini 2 ya. Karena di sini 2, ini trik, ini salah satu teknik ya memfaktorkan, masih ada teknik yang lain ya. Nah, ini karena di sini 2, saya tulis semua 2 di sini. Oke, setelah saya tulis ini ya, langkah selanjutnya saya sederhanakan ini. Perhatikan koefisiennya 2, 3. Ini tidak bisa karena ya ganjil genap tidak bisa. Jadi tetap. Nah, ini 2, 2. Ini bisa saya sederhanakan. Bagi 2, 1. Bagi 2, 1. Sehingga saya dapat bentuk ini. Inilah bentuk yang hasil pemfaktorannya. 2Y tambah 3 kali Y kurang 1. Ya. Oke. Ini yang kita kasih pindah ke sini. Oke. Jadi cakarannya ya. Mudah-mudahan tambah mantap ya setelah melihat ini langkah-langkahnya. Jadi saya faktorkan ya, 2Y tambah 3 kali Y kurang 1. Inilah faktornya. Oke, kita selesaikan. 2Y tambah 3 sama dengan 0. Berarti 2Y sama dengan negatif 3. Atau Y sama dengan min 3/2. Ini 1. Selanjutnya yang sebelah ini lagi kita selesaikan ya. Y kurang 1 sama dengan 0. Atau Y sama dengan 1. Jadi ada 2 nilai Y saya dapat di sini, yaitu min 3/2 dengan 1. Nah, berdasarkan prinsip di awal pertemuan tadi, ini kita selesaikan. Jadi ini kita substitusi, Y sama dengan 1, Y sama dengan min 3/2, kita substitusi di pemisalan kita ini. Ya, kita substitusi ke sini. Oke, baik. Kita lakukan. Untuk Y sama dengan min 3/2, saya substitusi masuk ke sini, hasilnya adalah 2 pangkat Y sama dengan 2 pangkat X sama dengan Y. Jadi saya ganti 2 pangkat X sama dengan min 3/2. Nah, bentuk ini ya, kalau kita ingat lagi di bentuk-bentuk eksponensial, ini sangat mirip dengan bentuk persamaan eksponensial yang pertama. Mudah-mudahan masih ingat ya. Yang pertama, rumus yang pertama ya, bentuk eksponensial yang pertama. Ini 2 pangkat X sama dengan min 3/2. Nah, sekarang kita pikirkan kira-kira ini 2 pangkat berapa? Adakah 2 pangkat berapa yang hasilnya min 3/2? Adakah bilangan yang berbasis 2 jika dipangkat hasilnya min 3/2? Nah, ternyata setelah kita pikir-pikir tidak ada ya. Jadi jawabannya tidak ada nilai X yang memenuhi. Jadi untuk Y yang negatif itu ya, itu tidak ada nilai X yang memenuhi. Ya, tidak ada ya. Karena tidak ada bilangan yang berbasis 2 yang dipangkat hasilnya negatif 3/2. Tidak ada ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk Y sama dengan 1.
Oke, untuk Y sama dengan 1 kita selesaikan seperti ini juga ya. Nah, berarti 2 pangkat X sama dengan Y, berarti 2 pangkat X sama dengan 1. Nah, prinsipnya sama. Ini pertemuan yang pertama, pertemuan ya, bentuk eksponensial yang pertama. Ya, silakan dibuka kembali videonya, mudah-mudahan masih ingat. Ya, bisa dicari di YouTube ya. Oke. Ini sekarang kita pikirkan kira-kira 2 pangkat berapa ya? Hasilnya 1. Ya, bilangan berpangkat yang basisnya 2 itu hasilnya 1. Ternyata ada, yaitu 2 pangkat 0. Nah, ini 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 0. Ini kan 1. Nah, kalau basisnya sudah sama ya, di pertemuan yang lalu ya, itu hasilnya X sama dengan 0. Nah, ini ada. Jadi untuk soal nomor 1 himpunan penyelesaiannya adalah 0 ya. Nah, beginilah pembahasan soal yang pertama ya. Jadi ada yang tidak memenuhi, ada yang memenuhi. Nah, ini kalau negatif biasanya pada umumnya itu tidak memenuhi. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, ini dia soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial 3 pangkat 2x tambah 3 tambah 84 kali 3 pangkat x tambah 9 sama dengan 0. Penyelesaian atau jawab. Nah, prinsip menyelesaikannya sama dengan soal 1 tadi. Oke. Nah, ini kita tulis dulu soalnya kembali. Nah, sekarang ini 3 pangkat 2x tambah 3 ini dipecah dulu ini ya. Oke, jadi ini pisah. Iya, prinsip atau sifat eksponensial. Sifat-sifat eksponensial ya. Silahkan dibuka kembali. Nah, ini dia. Saya pisah ya 3 pangkat 3 ini. Nah, ini tetap sama saja. Nah, lanjut. Ini 3 pangkat 3 itu 27. Artinya 3 kali 3 kali 3 itu 27. Oke, jadi dapat bentuk seperti ini. Nah, ini tetap sama ya. Terus ini lagi sifat eksponensial seperti soal nomor 1 lagi dikeluarkan ya ini. Nah, sehingga dapat seperti ini. Ya kan? 27 kali 3 pangkat x pangkat 2 tambah 84 kali 3 pangkat x tambah 9. Nah, bentuk ini kalau kita ingat rumus yang tadi, sudah sama ya. Jadi kita selalu mengacu ke rumus tadi ya, rumus yang atau persamaan yang ke-7. Ini sudah mirip ya, sudah perhatikan. Nih. Oke, kalau sudah lanjut ke langkah berikutnya yaitu pemisalan. Kita misalkan karena A pangkat fx-nya itu 3x, 3 pangkat x, jadi kita misalkan 3 pangkat x itu sama dengan y. Nah, hasil pemisalan ini akibatnya kita mendapatkan persamaan baru ya, yaitu 27 ya, y pangkat 2 tambah 84 y tambah 9 sama dengan 0. Oke. Ini persamaan yang baru. Sekarang kita sama langkahnya, kita faktorkan. Nah, di sini harus dipelajari bahwa diingat bahwa jika melihat persamaan kuadrat ya, perhatikan terlebih dahulu koefisien-koefisiennya. Jadi jangan langsung faktorkan. Apakah koefisien-koefisiennya ini bisa kita sederhanakan? Nah, kita lihat 27, 9. Nah, ini kan pasti bisa kan? Sisa 84. Ternyata bisa. Nah, kita coba-coba. 27 kita bagi 3, 84 kita bagi 3, 9 kita bagi 3. Hasilnya adalah ini. Ya, saya sudah bagi 3 semua ya. Nah, ini 9, oke, 28 dan sebagainya. Nah, ini bentuk yang sederhana. Inilah kita faktorkan sama caranya soal pertama tadi. Ya, 9 kali 3. Nah, kita kali ya 9 kali 3. Nah, 9 kali 3 itu hasilnya 27. Jadi kita mencari bilangan ya yang hasilnya jika diperkalikan bilangan itu hasilnya 27 dan jika dijumlah hasilnya 28. Nah, ini. Jadi tugas kita untuk memfaktorkan ini mencari dua bilangan jika dikalikan hasilnya 27 dan dijumlah hasilnya 28. Nah, bilangan apa itu? Nah, ternyata adalah ini. Jadi 9 tulis saja 9 ya sama tadi. Ini 9. Nah, ternyata 1 kali 27. Ah, itu 27. 1 tambah 27 8. Nah, ini.
Lanjut, setelah dapat ini kita sederhanakan. Nah, ini tidak bisa, tapi ini bisa ya. Bagi 9 bisa kan? Kita lakukan. Nah, bagi 9 1, bagi 9 3. Jadi kita dapat bentuk yang terakhir 9Y tambah 1 kali Y tambah 3 sama dengan 0. Nah, sehingga kita selesaikan ini. 9Y tambah 1 sama dengan 0. Berarti 9Y sama dengan negatif 1. Berarti Y sama dengan min 1/9. Yang berikutnya, Y tambah 3 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan negatif 3. Nah, sekarang ini kita substitusi ke pemisalan. Ini pun kita substitusi ke pemisalan. Oke, kita lakukan. Untuk Y sama dengan min 1/9 kita substitusi, maka dapatnya 3 pangkat X sama dengan min 1/9. Nah, ini tidak ada ya. Ini pengalaman di contoh 1, jika Y-nya negatif itu tidak ada X yang memenuhi. Ya, kan kita cari kira-kira 3 pangkat berapa? Ya, hasilnya negatif 9. Ya. Ya, kalau 3 pangkat 0 kan 1. 3 pangkat min 1 kan 1/3. Jadi tidak ada. Jadi jawabannya untuk Y ini tidak ada X yang memenuhi. Sekarang kita uji ini. Karena ini juga hasilnya negatif. Ya, berdasarkan pengalaman pasti juga tidak ada yang memenuhi. Jadi tidak ada nilai yang memenuhi di persamaan ini. Maka kesimpulannya untuk soal nomor 2 itu adalah himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Ya, jadi dia himpunan kosong atau simbolnya ini. Ya, oke. Jadi pembahasan soal nomor 2 itu himpunan kosong. Ya, karena Y-nya negatif semua 2. Oke, inilah pembahasan soal yang kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, baik, kita lanjut ke pembahasan soal yang terakhir atau yang ketiga untuk pertemuan ini, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial. Ini 3 pangkat X pangkat 2 kurang 3X tambah 1 tambah 9 pangkat X pangkat 2 kurang 3X tambah 10 kali 3 pangkat X pangkat 2 kurang 3X kurang 20 sama dengan 0. Oke, jawab. Ya, jadi prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama dengan soal-soal sebelumnya. Jadi pertama kita lihat ini bentuknya. Ini kan perhatikan. Ini A pangkat fx-nya kan ini sama. Ini juga. Berarti yang pertama dilakukan ini. Ini dipisah dulu satu ini kan. Oke, jadi kita dapatkan ini 9 pangkat 1. Ini enggak usah, tetap dulu ini. Enggak usah diganggu dulu ini ya. Oke. Jadi yang pertama kita pecah dulu ini 9 pangkat ini. Jadi 9 pangkat 1. Nah, langkah selanjutnya kita perhatikan basisnya. Ini basisnya paling kecil 3. Kalau ini koefisien tidak usah ya, ini saja. Ini pangkat basis 3. Berarti ini basis 9. Ini juga basis 9, berarti ini yang basis 9 kita rubah ke basis 3. Nah, itu bisa kan? 9 kan 3 pangkat 2. Ini kita rubah dulu. Ini ya kan? Oh, maaf. Saya sederhanakan dulu ini. Ya, sebelum rubah ya, sederhanakan dulu ini, ke depan dulu ini ya. Ke depan boleh. Kita boleh juga langsung dirubah, boleh ya. Boleh juga ke depan dulu supaya lebih jelas ya, lebih mudah dipahami. Jadi ini ya, perhatikan 9 kali 9 ini tambah ini. Perhatikan. Ini 9 koefisiennya ini kan 9. Koefisiennya ini kan 1. Karena ini sama dengan ini, berarti koefisiennya bisa kita jumlahkan 9 tambah 1. Berarti 10. Ya, kali 9 pangkat X pangkat 2 kurang 3X tambah 10 kali 3 pangkat X pangkat 2 kurang 3X kurang 20 sama dengan 0. Jadi sekali lagi ini dapatnya 10, mudah-mudahan dipahami. Ini kan 9. Ini ada 9 koefisiennya. Ini ada 1. Jadi kita jumlahkan koefisiennya 9 tambah 1. Kenapa bisa dijumlahkan? Karena ini sama. Ya, sama waktu kita SMP itu biasa ada 9X ditambah X. Biasanya hasilnya kan 10X. Ya, ataukah 2A ditambah A. Berarti 2 tambah 1, 3. Sama ini ya. Prinsipnya sama. Oke, baik. Langkah selanjutnya. Ini 9. Ini 3. Barulah kita rubah basisnya ini 9. Ini rubah ini basisnya menjadi 3 ya.
yaitu 3 pangkat 2. Oke, kita rubah ya, 3 pangkat 2. Nah, kalau ini tidak usah, sudah aman ini. Jadi ini aman turun saja, mengikut saja terus ini, ya. 3 pangkat 2 sudah aman kan? Sudah sama basisnya. Sekarang kita tukar ini dengan ini. Tukar, gunakan sifat komutatif sehingga kita dapat seperti ini. Tujuannya ditukar supaya ini ya sama dengan ini. Sekarang sudah sama kan? Nah, kalau kita lihat rumusnya yang tadi ini sudah mirip. A pangkat fx-nya sudah ada ini, A pangkat fx ini. Ini juga A pangkat fx. Ya kan? Nah, berarti bentuk yang terakhir ini ya sudah kita bisa misalkan. Ya, kita misalkan ya. Sama di soal sebelumnya kita misalkan 3 pangkat x pangkat 2 kurang 3x sama dengan y. Jadi saya misalkan ini y kan. Ini juga hasilnya saya dapatkan bentuk persamaan yang baru, yaitu 10y pangkat 2 tambah 10y kurang 20. Ini. Nah, sama pengalaman di soal yang kedua tadi. Sebelum memfaktorkan, kita perhatikan koefisiennya. Ternyata koefisiennya ini bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 10 ya. Bagi 10, bagi 10, bagi 10. Hasilnya 1 kan? 1. Ini 2. Jadi bentuknya adalah y pangkat 2 tambah y kurang 2 sama dengan 0. Nah, memfaktorkannya sama. Perkalian berapa? Hasilnya negatif 2. Jika dijumlah positif 1, yaitu y tambah 2 kali y kurang 1 sama dengan 0. Ya kan? Ini. Nah, lanjut. Kita selesaikan. Y tambah 2 sama dengan 0 itu sama dengan y min 2. Y kurang 1 sama dengan 0 itu artinya Y sama dengan 1. Jadi kita peroleh kembali 2 nilai Y. Nah, pengalaman di soal-soal sebelumnya, untuk Y negatif 2 itu tidak ada nilai X yang memenuhi. Oke. Jadi sudah ada pengalaman yang tadi kan, jadi bisa kita langsung saja. Untuk Y sama dengan 1, ini kita selesaikan. Untuk Y sama dengan 1, maka kita dapat 3 pangkat S pangkat 2 kurang 3X sama dengan 1 ya. Karena ini kan 1 tadi ini. Jadi saya ganti 1 sehingga saya dapat persamaan seperti ini. Nah, kita selesaikan. Ini kan 1, ini basisnya 3. Jadi bilangan berbasis 3 jika dipangkat hasilnya 1 ada tidak? Ternyata ada kan? Yaitu 3 pangkat 0 itu 1. Basisnya sudah sama, coret sehingga kita ambil pangkatnya. Ya. Pangkatnya kita ambil, kita samakan. Nah, ini. Nah, bentuk ini kita selesaikan. Ini pangkat 2, ini X. Kita selesaikan X kali X kurang 3 sama dengan 0. Ya kan? Faktorkan namanya ini juga. Tapi ini tidak sederhana, tidak sempurna ya. Persamaan kuadratnya tidak sempurna. Nah, X kali X kurang 3 sama dengan 0. Artinya X sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya untuk soal nomor 3 yaitu 0 dengan 3 ini. Ya. Oke, inilah pembahasan soal-soal kita di pertemuan kali ini, yang mana materinya adalah menentukan penyelesaian bentuk eksponensial yang ketujuh ya, persamaan yang ketujuh atau yang terakhir. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan insyaallah kita lanjutkan ke soal-soal latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.